Tuhan yang akan kita renungkan dan yang akan kita lakukan terambil dari Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-16. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dan juga yang akan kita lakukan terambil dari Ibrani pasal 13 dan 16, demikian juga Filipi pasal 4, ayat 16 sampai ayat 19. Namun ini tadi telah dibacakan di awal ibadah. Kita akan membaca dari Ibrani 13 ayat 16 saja. Kita sama-sama bangkit berdiri. Dengan suara keras, bisa didengar tetangga. Kemudian kita sama-sama mengaminkannya. 3, 2, 1. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah membaca dan mendengarkan akan firman-Mu pagi ini, yang akan kami renungkan, demikian juga yang untuk kami lakukan. Supaya kami jangan lupa untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab hal yang demikian adalah berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan, jikalau Engkau memperdengarkan akan suara-Mu dan memberitahukan isi hati-Mu kepada kami semua. Kami bersyukur. Kami memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau berkenan untuk lebih lanjut menjadikan hidup kami menjadi puji-pujian bagi-Mu dan hidup kami untuk berkenan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu berbicaralah, ajarlah kami, bawalah kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Persilakan duduk kembali. Puji Tuhan, pagi ini adalah minggu yang keempat, minggu yang terakhir dalam KKR Misi sepanjang bulan Maret 2023 ini. Dan bagi saya secara pribadi ini minggu yang keempat, bagi saya adalah minggu yang paling menyenangkan dan menggembirakan. Mengapa demikian? Karena bicara lebih lanjut seperti tadi, melakukan kehendak Tuhan, hal yang berkenan kepada Tuhan, kita dipanggil, diperkenankan lebih lanjut menjadi pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang akan diperkenankan oleh Tuhan. Pada saat kita dikatakan melakukan sesuatu hal yang baik, pada saat kita lebih lanjut melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lebih daripada itu, suatu hal yang berlanjut karena hari ini juga kita akan ditantang soal tantangan untuk membuat janji iman, bicara soal keuangan, bicara soal duit. Dan ini sekali lagi sangat menggembirakan karena kita semua ingin selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Baik secara finansial, demikian juga berkat-berkat yang lain, berkat jasmani, demikian juga berkat-berkat rohani. Ada firman Tuhan yang mengatakan lebih lanjut dalam firman Tuhan ini, kalau nanti kita membaca dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6, apa yang sesungguhnya yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Dalam hukum dunia yang disebut hukum karma. Jadi dalam hal ini kalau kita kaitkan lebih lanjut soal keuangan, jikalau sungguh kita ingin melihat Tuhan juga nyata memberkati keuangan kita atau pundi-pundi kita, sekali lagi kita harus mencendengkan telinga kita kepada Tuhan. Apa kata Tuhan mengenai soal keuangan atau soal pundi-pundi? Bagaimana supaya pundi-pundi kita lebih lanjut diberkati oleh Tuhan? Sekali lagi kita harus menabur atau menanam di situ. Karena firman Tuhan juga mengatakan sesuai dengan apa yang kita tabur,
itu juga yang akan kita tuai. Ada amin? Dalam hal ini sekali lagi bagaimana sikap kita. Karena semua apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu semua akan menjadi kenyataan, realita kalau kita melakukannya, bertindak sesuai dengan iman. Sekali lagi, iman, termasuk soal keselamatan yang Tuhan sudah sediakan, itu tidak menjadi bagian kita tanpa kita lebih lanjut mempercayai sepenuhnya apa yang dikatakan oleh Tuhan, tanpa kita lebih lanjut bertindak dengan mengatakan, Tuhan, saya adalah orang berdosa, saya membutuhkan Engkau, saya lebih lanjut membuka hati saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa saya dan terimalah saya menjadi milik-Mu. Dengan keputusan seperti itu dan tindakan seperti itu, kita menjadi pribadi-pribadi yang diselamatkan. Ada amin. Kita dilahirkan kembali. Roh Kudus memeteraikan kita menjadi miliknya. Dan kita menjadi sewaris dengan Kristus Yesus. Sekali lagi, semua apapun yang disediakan oleh Tuhan, kita harus mencamkannya, kita harus lebih lanjut membuat keputusan, mau melakukannya. Mau melakukannya. Puji Tuhan. Pagi ini saya akan mengajak kita lebih lanjut bicara tema pagi ini atau minggu yang keempat ini, korban yang berkenan kepada Allah. Korban yang berkenan kepada Allah. Di dalam perjanjian lama kita diajar bagaimana lebih lanjut umat Tuhan orang Israel diajar mempersembahkan korban-korban. Ada 5 macam korban di luar lebih lanjut persepuluhan yang harus mereka untuk lakukan sesuai dengan ketetapan dan prosedur yang Tuhan tetapkan. Artinya semua korban-korban itu harus memenuhi standar ketetapan yang ditetapkan oleh Tuhan. Umpamanya dia disebut yaitu korban pamannya disebut yaitu korban bakaran. Itu yang pertama. Yang kedua, korban sajian. Yang ketiga, yaitu korban keselamatan. Yang keempat, korban penghapus dosa. Yang kelima, yaitu korban penebus salah. Semua korban-korban ini, yaitu berupa binatang yang harus dipersembahkan, ditentukan umurnya, demikian juga tidak boleh bercacat celak. Enggak boleh bintik-bintik di warna kulitnya, tidak boleh yang timpang, apalagi yang patah dan sebagainya dan sebagainya. Dan sekali lagi harus sempurna. Barulah lebih lanjut korban-korban tadi berkenan kepada Tuhan, layak diterima oleh Tuhan, dan akan menjadi berkat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Di samping lebih lanjut ada korban-korban seperti tadi persepuluhan, korban-korban yang lainnya tadi. Mereka juga diminta juga memberi semacam persembahan sukarela. Termasuk waktu kemas suci, dia di dalam urut, zamannya Musa, mereka diminta lebih lanjut memberikan persembahan sukarela. Untuk apa? Untuk pembangunan, untuk kemah suci dan juga segala peralatannya. Tak kala Musa mengumumkan hal yang demikian, bangsa itu dikatakan setiap pagi berbondong-bondong datang, wanita dan laki-laki mempersembahkan sesuai dengan apa yang ada pada mereka, yaitu untuk keperluan kemah suci tadi. Itu mereka lakukan hal yang demikian. Yaitu hal ini dilakukan yaitu di Gunung Sinai sesuai dengan Keluaran pasal 35 ayat 20 sampai 29. Kemudian karena sikap mereka yang begitu bergairah, bersemangat memberikan persembahan-persembahan yang diperlukan untuk kemah suci dan juga segala peralatannya. Kalau kita membaca dalam Keluaran pasal 36 ayat 3 sampai 7 itu,
Musa harus lebih lanjut menyetop dan mengumumkan tidak perlu lagi membawa persembahan-persembahan karena sudah terlalu banyak, sudah melimpah ruah, sudah melebihi dari apa yang diperlukan, yang dipergunakan. Nah, itu saking herahnya sama Tuhan. Demikian juga Tuhan dalam kalau kita membaca juga dalam 2 Tawarik pasal 31 ayat 5 sampai 19, ini juga keperluan imam dan juga untuk bait suci. Hal yang demikian juga mereka memberi, memasukkan kepada persembahan dan sebagainya dengan limpahnya, lebih daripada cukup untuk yang diperlukan. Dan akhirnya sekali lagi harus ditop. Sebaliknya, pada saat umat Tuhan khususnya setelah keluar dari pembuangan atau dipulangkan dari pembuangan ke Yerusalem, khususnya zaman Hagai atau Maleaki, mereka sudah pulang ke sana, memang juga kondisi rumah-rumah mereka memang hancuran, termasuk juga yaitu bait suci. Jadi apa yang terjadi, saudaraku, karena memang kondisi mereka dan juga rumah-rumah mereka dalam keadaan berantakan dan sebagainya, firman Tuhan mengatakan dalam kitab Hagai, mereka sibuk mendandani rumah mereka. Di sisi yang lain, mereka tanpa peduli tentang rumah Tuhan juga dalam kondisi yang memprihatinkan, yang perlu untuk diperbaiki dan sebagainya. Tetapi hati umat ini tidak peduli tentang rumah Tuhan. Mereka sibuk hanya mendandani rumah mereka. Akhirnya mereka ditegur. Kalau kita membaca, saudara bisa melihat dalam kitab Hagai, pasal 1 ayat 3-6, saya bacakan kepada kita sedikit. Maksud saya, betapa pentingnya kita meresponi, menanggapi, bahkan hati yang yang bergairah dan sebagainya pada saat kita diajak oleh Tuhan, pada saat kita dilibatkan oleh Tuhan lebih lanjut untuk membangun rumahnya, untuk lebih lanjut memperbaiki rumahnya, untuk lebih lanjut mengerjakan, yaitu apa yang menjadi pekerjaannya. Di dalam ayat ini dikatakan Hagai pasal 1 ayat 3-6. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Dalam arti begini, umat Tuhan tak kala mereka tidak memperhatikan bait Tuhan. Kalau umpamanya kita kaitkan masa kita perjanjian baru atau saat ini, tatkala kita hanya sibuk urusan-urusan pribadi dan keluarga, urusan-urusan bisnis kita, tanpa memberi perhatian kita, tanpa kita lebih lanjut mau mendukung, tanpa kita lebih lanjut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, atau penuaian jiwa-jiwa, penginjilan, atau pembangunan rumah Tuhan. Ada pertanyaan di sini yang diinikan kepada bangsa Israel. Sekarang perhatikan keadaan kamu.
Tatkala sibuk hanya mengurusi usahamu sendiri, mengurusi rumahmu sendiri, siang malam kamu terus hanya memperhatikan kehidupanmu sehari-hari, usahamu dan bisnismu dan rumahmu. Sekarang bagaimana keadaan kamu? Kamu menabur banyak, tapi menuai hasilnya sedikit, enggak seimbang, enggak sesuai dengan benih yang kamu tabur, yang kamu tanam. Atau kalau umpamanya kita sekarang kita modal usaha, kita taruh sekian ratus juta atau MM-an, tapi hasilnya enggak sesuai dengan modal. Kamu dikatakan makan tidak sampai kenyang, kamu berpakaian tidak sampai pangat. Mengapa? Why? Persoalannya bukan karena mereka tidak giat. Bukan persoalannya bukan tentang mereka tidak mempunyai pengetahuan, pengalaman lebih lanjut. Bagaimana supaya memajukan usaha, bagaimana lebih lanjut. Supaya bisa mendatangkan income yang sangat memuaskan atau mencukupi. Bukan persoalannya di sini. Sebagai umat Tuhan, persoalannya sekali lagi bagi bangsa Israel karena mereka mengabaikan rumah Tuhan. Ini juga berlaku bagi kita umat Tuhan yang ada pada akhir zaman ini, yang sudah diselamatkan. Karena firman Tuhan mengatakan kita telah ditebus dengan harganya, telah dibayar dengan lunas oleh darah anak domba, yaitu darah Yesus Kristus. Dalam hal itu 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16, 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Bahwa dikatakan setelah kita ditebus, setelah kita menyatakan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah miliknya. Ada amin? Ada amin? Dalam hal ini segala sesuatu yang kita hasilkan, segala sesuatu yang ada pada saat ini, napas kita, harta kita, dan segala sesuatu keluarga besar kita, sekali lagi itu adalah milik Tuhan. Pertanyaannya, sudah sejauh mana lebih lanjut hartanya Tuhan yang dipercayakan kepada kita? Sudah sejauh mana kita untuk mengelola itu sesuai dengan maksud tujuannya? Karena dalam konteks ini sebagai orang yang percaya yang dalam perjanjian baru, kita ini sebenarnya adalah penata layan daripada Tuhan sendiri. Ada amin? Amin? Itu sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan, kita ini wajib hukumnya suatu hari kelak memberi pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan dalam hidup ini. Amin. Termasuk nafas kita, waktu kita, harta kita, dan talenta yang Tuhan percayakan. Apakah itu kita kelola hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, keluarga kita, untuk kesenangan kita? Sekali lagi, oke. Memang Tuhan memberikan kepada kita kebebasan dan keleluasaan. Tapi ingat, suatu hari kelak Tuhan meminta pertanggungjawaban. Itu sebabnya kembali kepada kata tadi, saya begitu senang, saya begitu bergembira. Tatkala Tuhan berkenan mengajak saya, melibatkan saya, mengingatkan saya bahwa saya ini adalah hambanya, bahwa saya ini telah ditetapkan lebih lanjut terang dan garam dunia. Ada amin? Dalam arti Tuhan mau melalui kehidupan kita orang percaya bisa lebih lanjut berdampak, bisa juga dilihat, dinikmati oleh sesama kita, yaitu kasih kita, kasih yang sudah kita terima dari Kristus Yesus.
Apakah kita lebih lanjut telah menceritakan, mengkumandangkan kepada dunia kita, kepada sesama kita tentang kasih yang besar itu, tentang perbuatan Tuhan yang begitu besar itu kepada kita. Di mana dia mengasihi kita, dia telah berkorban bagi kita. Dan dia lebih lanjut memelihara kita, menjadikan kita menjadi domba peliharaannya, umat pemeliharaannya. Dan dia lebih lanjut berjanji akan menyertai sampai kepada kesudahan alam. Dia lebih lanjut berjanji tidak akan meninggalkan kita. Dia berjanji tidak akan membiarkan kita terlantar. Dia berjanji akan menyediakan dan mencukupi segala sesuatunya. Dia mengatakan jangan khawatir soal makan, minum, pakaian di hari esok, karena semuanya itu telah disediakan oleh Tuhan. Ada amin. Kalau demikian, sekali lagi, apa peran kita, apa maksud Tuhan lebih lanjut menempatkan kita di dunia kita, dijadikan kita menjadi tenaga pengajar, orang bisnis dan sebagainya di tengah-tengah dunia ini, diberikan berbagai talenta dan kemampuan. Sekali lagi, semuanya ini dianugerahkan dan dipercayakan Tuhan agar kita lebih lanjut menatanya dan mengelolanya lebih lanjut, agar melalui segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kita dapat melayani, menolong, memberkati, dan meyakinkan satu dengan yang lain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada pengharapan di dalam Yesus Kristus, ada pertolongan, ada kemenangan di dalam Yesus Kristus. Kita disanggupkan untuk menjadi berkat dan saksian. Ada amin. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ajakan Tuhan kepada kita umatnya. Sekali lagi, saya mengatakan saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Orang yang diberkati oleh Tuhan. Siapa gerangan kita sehingga Tuhan mau menjadikan kita menjadi partnernya, menjadi rekan sekerjanya. Saya pribadi sekali lagi sejak saya bertobat dijamah oleh Tuhan, melayani Tuhan, melakukan sesuatu bagi Tuhan, suatu hal yang menyenangkan. Amin. Termasuk juga untuk memberi. Termasuk untuk memberi. Soal juga di bidang keuangan. Bagi saya pribadi itu sangat menyenangkan. Dalam banyak kesempatan, saya secara ini tinggal beberapa ini uang di kantong saya. Tapi tak kala lebih tiba saatnya memberi persembahan. Sepertinya Tuhan bicara kepada saya kalau saya memberikan seperti yang biasa. Sepertinya Tuhan bilang, apakah begini-begini saja? Seperti itu. Demikian juga kalau temu sesama, apalagi waktu dulu, waktu pelayanan di penjara. Waktu kunjungan ke Cipinang, ke Tangerang, selalu terkuras habis isi dompet. Ya sekali memang saya katakan waktu itu memang isinya juga nggak seberapa. Karena ada di antara mereka yang sudah pulang, sudah menunggu di luar penjara. Pak, nggak ada ongkos, Pak, udah lapar. Sampai di sini juga banyak datang kalau waktu hari-hari kantor. Karena sekali lagi, menyenangkan kalau kita bisa mengatakan, memberikan sesuap nasi, bisa juga memberkati satu dengan yang lain. Seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi yang kita bacakan tadi. Itu satu hal yang menyenangkan, suatu hal yang berkenan kepada Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita lebih lanjut model, cara, atau konsep di dalam kita lebih lanjut menata
apa yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Yang pertama, sekali lagi menyangkut segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan, percayakan dalam kehidupan ini, sekali lagi sadari bahwa itu adalah milik Tuhan. Ada amin? Kita adalah penata layan. Oleh sebab itu kita harus memutuskan dalam hati kita untuk mengabdi kepada Allah, bukan kepada mamon. Amin. Artinya bukan kepada harta, bukan kepada kemuliaan dunia ini. Jadi kita harus putuskan dalam hati kita, saya ada di tengah-tengah dunia ini selagi Tuhan masih beri anugerah dan kesempatan bagi saya hidup, bekerja, dan sebagainya, tidak lain untuk mengabdi dan berbakti kepadamu. Amin. Kok rasanya ada amin? Nanti saya akan bicara, Tuhan bukan lebih lanjut kalau meminta kita untuk berbuat sesuatu, bukan tujuannya supaya saudara kere, tambah melarat. Justru Tuhan mau memberkati saudara, Tuhan mau menyatakan lebih lanjut siapa dirinya yang telah berjanji akan memelihara dan memberkati kita. Tetapi dalam hal ini, Dia lebih lanjut menghadapkan kita kepada hal tertentu, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita memutuskannya. Seperti umpamanya hari ini, atau minggu ketiga dalam bulan Maret ini, atau bulan misi dalam bulan Maret ini. Tuhan mengundang kita dan melibatkan kita. Saya sebenarnya udah berdoa terus nih, setiap hari berdoa. Khususnya hari ini, mulai dari kemarin-kemarin. Jangan sampai datang hujan Tuhan, supaya nggak ada alasan lebih lanjut nggak datang jemaatmu nih. Tapi di sisi yang lain, tentunya hujan juga, lebat juga ininya. Tapi saya semakin sadari, inilah ujian juga. Tapi puji Tuhan, banyak di antara saudara yang tetap datang. Senang, bergembira untuk menghadiri ibadah dan juga seruan dari surga pada pagi hari ini. Ada amin? Untuk itu saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, sekali lagi kita harus memutuskan dalam hati kita untuk mengabdi kepada Allah, bukan kepada mamon, bukan kepada dunia ini atau harta dunia ini. Saya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1-5, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, garis bawahi sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Rahasianya di sini dikatakan bagaimana supaya jemaat ini dengan bermurah, sehingga mereka dengan bersukacita lebih lanjut tatkala ditantang, diajak untuk lebih lanjut berbuat sesuatu. Mereka dengan senang hati bergembira dan bersukacita, sekalipun kondisi, dikatakan kondisi keuangan mereka, sosial mereka sangat miskin.
Tapi itu tidak menghambat mereka, itu tidak menjadi alasan bagi mereka tidak meresponi, yaitu panggilan dari surga. Rahasianya dikatakan mereka mempersembahkan diri mereka terlebih dahulu, pertama kepada Tuhan, demikian juga memberikan kepada kami, kata Paulus. Hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Rahasia untuk hidup kita menjadi berdampak, menjadi berkat, menjadi tetap bergairah dan bersemangat pada saat kita diajak dalam proyek pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Hal berikutnya, yang kedua, yang pertama tadi kita harus memutuskan, harus mengabdi kepada Allah, bukan kepada mamon atau kepada dunia ini. Yang kedua, persembahan kita, apa yang kita persembahkan itu tentu harus untuk memperluas kerajaan Allah. Jadi kalau saudara dan saya diajak, jemaat Tuhan diajak di CWS untuk membuat suatu komitmen janji iman, memberi kepada pekerjaan Tuhan, atau katakanlah kepada gereja, sekali lagi bukan dalam konteks dalam hal ini kepada pendeta Raja Guguk, untuk memperkaya Raja Guguk supaya bisa ganti mobil yang baru, supaya bisa renovasi rumah atau apa sampai tidak. Kita bersama-sama lebih lanjut untuk meneruskan pekerjaan kita, panggilan Tuhan bagi kita gerejanya secara WS, untuk mengirimkan hamba-hamba Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa, untuk memberitakan Injil, bahkan untuk lebih lanjut meneruskan pekerjaan kita untuk pembangunan rumah Tuhan, supaya ada tempat umat Tuhan lebih lanjut dibina untuk beribadah kepada Tuhan, dan lebih lanjut supaya mereka dapat terus bertumbuh di dalam iman, dan mereka juga bisa menjadi saksi di tempat di mana mereka Tuhan panggil. Ada amin. Adalah suatu kesukaan bagi kita, apalagi tadi minggu sudah disampaikan lebih lanjut. Salah satu pos penginjilan kita yang ada di Sukorejo, yang digembalakan oleh hambanya Yosia Darwadi, itu kurang lebih 70 sekian, itu mayoritas dari latar belakang bukan Kristen. Dan juga kita sudah sekolahkan juga salah satu yang dari sana juga, dan sudah selesai sekolahnya di Semarang, karena mereka sudah membuka juga pos-pos yang lain. Itu yang saya katakan 60 itu yang udah rutin loh. Masih ada 30 sekian lagi yang belum menyatakan dirinya secara ininya lebih lanjut masuk dalam kumpulan ini, masih dibina secara khusus. Dan terus boleh dikatakan setiap minggu ada orang yang dibaptis, yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu membuat hati kita bersyukur, memuji Tuhan. Kalau saya ini juga, kita ingat kita berapa 2001 yang lalu, oleh anugerah Tuhan, jemaat jam 6 pagi dipercayakan kita bersama-sama membuka di Sentul. Tahu? Sekarang udah berapa jiwa-jiwa di sana yang beribadah, yang lebih lanjut, yang Tuhan pakai juga di daerah Sentul City, yang memberkati sesamanya yang ada di sana. Udah lebih dari 100 sekian jiwa. Amin. Di mana setiap tahun kita itu ada proyek di saudara seperti ini, bulan puasa.
menjadi berkat bagi saudara-saudara kita Muslim, membagi sembako dan juga apalah yang bisa kita lakukan secara berjemaat kepada dunia kita dan sesama kita. Amin. Demikian juga cabang-cabang yang lain, yang sekian puluh itu, mereka juga sudah menjadi berkat juga bagi lingkungannya dan sebagainya. Dalam arti yang mau saya katakan, apa yang saudara tabur telah bertumbuh dan mengeluarkan buah-buah yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Untuk itu saya mengajak kita terus semangat, terus bergairah, terus terlibat dalam proyek yang besar ini. Kemudian kalau tidak salah minggu kemarin saya kecoplos juga ngomong. Memang saya katakan mungkin inilah hari-hari terakhir, tahun-tahun terakhir bagi kita melayani Tuhan. Sekali lagi layanilah Tuhan. Termasuk juga melalui harta yang dipercayakan. Karena itu juga sekali lagi untuk diri kita. Kitalah yang diuntungkan. Kalau boleh saya ini penafsiran sendiri aja. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 di sana dia pergi ke sana menyediakan tempat, apabila tempat sudah selesai dia akan datang untuk menjemput kita supaya di mana kita berada, di mana dia berada, di situ juga kita berada. Artinya rumah kita sudah selesai, dia datang menjemput kita supaya mendiami rumahnya. Tetapi menjadi pertanyaannya, rumah yang ada di sana itu adalah hasil apa yang kita bangun, apa yang kita tabur, apa yang kita tuai. Dalam arti begini, tidak sama dengan nanti rumah kita seperti yang salah satu yang di sebelah salib Tuhan itu. Waktu di situ dia mengaku, Tuhan, ingatlah aku apabila engkau sampai dalam kerajaanmu. Tuhan bilang, hari ini kau akan bersama dengan aku di Pradeso. Maksudnya rumah yang ada di sana itu tidak akan sebagus nanti dengan rumah mereka-mereka yang sudah bekerja keras, yang sudah berkorban, yang sudah memberikan hidupnya, talentanya, hartanya juga untuk pekerjaan Tuhan. Ada amin. Jadi akan ada di sana juga semacam apa namanya, ya kalau bisa bilang keluhan lah seperti di dunia ini. Waktu di sana baru kaget, loh, rumah saya kok seperti ini, cuma 2 kali 3. Ini saya ini kan aja gambaran seperti di dunia ini. Kok sopanya cuma seperti ini? Ya, suatu hal yang wajar. Karena apa? Waktu kita di atas muka bumi, Tuhan beri kepercayaan banyak, Tuhan titipkan banyak, tetapi kita seperti tadi, hanya sibuk untuk urusan-urusan pribadi, urusan-urusan keluarga. Tidak pernah memikirkan tentang pekerjaan Tuhan, tentang mereka yang ada di luar sana, yang lapar, yang haus, tentang mereka yang ada di sana, lebih lanjut yang menderita. Kita tidak pernah bawa di dalam doa, kita tidak pernah lebih lanjut mau menceritakan tentang kasih Tuhan. Kita tidak pernah lebih lanjut mengulurkan tangan kita. Ya wajar. Dalam hal ini yang saya maksud ialah apa yang kau tabur di dunia ini untuk kerajaan Allah,
itulah juga yang akan kau nikmati. Itulah juga yang akan kita tuai. Tentu bukan hanya di sana saja nanti, waktu di atas dunia ini juga. Paling tidak damai sejahtera Tuhan, kesukaan dan kegirangan. Ada rasa puas, ada rasa nikmat, karena kita aktif mengerjakan pekerjaannya. Ada amin? Ya. Sekali lagi persembahan kita harus untuk memperluas kerajaan Allah. Ya, untuk memperluas kerajaan Allah, pekerjaan Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 4 dan seterusnya. 14 maksud saya. Atau saya baca ayat yang ke-7. Atau saya baca ayat yang mulai ayat ke-4 supaya lebih jelas. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kepas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apakah apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja? Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkan kami kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Dalam ini sekali lagi suatu hukum yang wajar, yang normal. Kalau saudara bercocok tanam, layak saudara menikmati hasilnya. Kalau saudara beternak, layak saudara juga meminum susu dari ternak saudara dan yang umpamanya ternak sapi atau sebagainya. Demikian juga hamba-hamba Tuhan. Kalau mereka lebih lanjut sudah bekerja di ladang Tuhan, mereka menaburkan benih ilahi, firman Tuhan, hal yang rohani. Suatu hal yang layak mereka juga untuk penghidupan mereka juga untuk dicukupi atau tercukupi. Demikian tentu kita juga yang melakukan sesuatu yang ini, saudara berhak juga. Suatu hal yang wajar, yang lazim juga untuk menikmati hasil dari jerih payah saudara. Amin. Oleh sebab itu sekali lagi taburlah, saudara akan menuai. Sebaliknya kalau saudara tidak menabur sesuatu apapun dalam kerajaan Tuhan, apa yang saudara tuai? Tidak akan menuai sukacita? Atau kembali kepada Hagai tadi, saya tidak tahu berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen, orang yang percaya, yang memuliakan Tuhan, setiap minggu datang di gereja dan sebagainya. Tapi apakah di perjalanan hidup kita hari lepas hari soal makan dan minum selalu mengeluh? Harus bergumul sedemikian rupa, katakanlah untuk mendapatkan sesuap nasi, atau saudara mendapatkan upah kerja tidak sebanding dengan jerih payah. Bekerja dari pagi sampai lembur lebih lanjut, tapi hasil
yang kita peroleh. Seperti tadi dikatakan mau bawa pulang ke rumah ini ditiup angin. Hasil yang sedikit yang kita peroleh itu ada lagi penyakit sampar yang ininya. Jadi habis untuk obat, habis untuk ini, nanti denda untuk tabrakan dan sebagainya, nggak bisa kita nikmati. Pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi? Padahal dari pihak Tuhan sudah lebih lanjut, ingin menggembalakan kita, ingin menikmati. Dia membawa kita ke rumput yang hijau, kepada air tenang. Dia mau jiwa kita tentram dan teduh. Pertanyaannya, kalau kita kaitkan kembali kepada Hagai tadi, apakah memang dalam hidup ini kita hanya semata-mata untuk memperhatikan penghidupan kita, kesejahteraan kita, keluarga kita, atau hobi kita? Pertanyaannya di situ. Saudara yang akan menjawab. Amin. Tapi pengalaman saya selama 30 berapa ini? Mulai dari 80 berapa 80 78 datang merantau ke Jakarta ini, 4 tahun kemudian tobat 81. Mulai dari situ, mulai mengenal Tuhan, ikut terlibat pelayanan dan sebagainya, main gitar, guru sekolah minggu. Sejak itu, belum pendeta, belum masuk dalam satu organisasi, apalagi belum dapat gaji. Tapi sejak itu, saya sudah melihat, mengalami pemeliharaan Tuhan. Sampai detik ini. Saya mengatakan beberapa yang bukan dalam sombong, tetapi mau mengatakan lebih dari kasih Tuhan, saya lihat pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini. Kami tidak pernah, tidak punya utang, kalau mau saya katakan seperti itu. Sebaliknya, saya katakan, jangan tanya isi nomor rekening saya, berapa lagi ada di situ, nggak usah tanya. Saya sering mengatakan kepada kita, saya malu juga keluar dari ATM. Saya kayaknya begitu. Pikiran saya masih ada segini. Tahunya, maaf, dana Anda tidak cukup. Turunin lagi. Maaf, dana Anda itu. Akhirnya saya ambil itu ATM dengan tersenyum keluar dari. Tapi sebaliknya, pada saat saya membutuhkan pertolongan, keperluan tertentu, termasuk yang terakhir ini, masuk rumah sakit dengan biaya dan sebagainya, Tuhan mengatur, menyediakan semuanya sesuai dengan yang kami perlukan. Dalam hal ini juga kami tidak terutang juga untuk ke rumah sakit atau meminjam kepada sida sebagai untuk memenuhinya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Sekali lagi, memang itu janji Tuhan. Dia akan memelihara kita. Selama kita belajar lebih lanjut, menaruh pengharapan kita. Selama kita lebih memberikan hidup kita juga untuk dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaannya. Ada amin. Dia menjamin bukan sampai hari ini. Sampai kesudahan alam. Sampai kesudahan alam. Dia akan memelihara kita, anak cucu kita, generasi lepas generasi. Yang ketiga, dalam ini sekali lagi persembahan kita untuk memperluas kerajaan Allah, termasuk lebih lanjut untuk membantu dan menolong mereka yang berkekurangan. Seperti yang di dalam Amsal pasal 19 ayat 17, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. Ya.
Jadi pada saat kita kasih secangkir air, pada saat kita lebih memberikan sesuap nasi kepada sesama kita yang membutuhkannya, sekali lagi saudara mengutangi Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan janganlah mari kita mengumpulkan harta di surga dan belajar untuk takut akan Tuhan. Sekali lagi, hal yang demikian sekali lagi untuk mengumpulkan harta di surga juga. Yang ketiga, persembahan kita harus sesuai dengan penghasilan kita, artinya yang kita dapatkan. Sekali lagi, kita di gereja ini, atau di banyak gereja juga kita ada persepuluhan. Tentu dalam hal ini sekali lagi tidak harus. Kalau saudara tidak mempercayainya, tidak mengimaninya, jangan lakukan. Apapun juga. Anjuran dari gereja ataupun katakanlah seperti ini, untuk berbuat sesuatu, untuk berkorban, untuk memberi persembahan. Jikalau saudara tidak dengan lebih yang dengan yakin, tidak dengan senang, tidak dengan rela hati, jangan lakukan sesuatu apapun merugikan saudara. Amin. Ini semuanya harus dilakukan dengan iman, dengan tindakan sukarela, dengan senang hati. Sebaliknya, sesuai dengan apa yang kita tanam, sesuai dengan apa yang kita tabur, sesuai dengan apa yang kita perbuat, itu juga akan kita terima, itu juga akan kita tuai. Jadi jangan merasa lebih lanjut. Bagi saudara-saudaraku semua, tentu saya memuji Tuhan atas ketaatan, atas lebih lanjut kesungguhan kita untuk melayani Tuhan. Tapi dalam hal ini saya beritahukan kepada saudara, tidak harus saudara juga membayar persepuluhan dan yang lain-lainnya, itu membawa persembahan dan sebagainya. Amin. Karena apa? Kalau saudara melakukan itu juga dengan penuh ketaatan dan kesungguhan, saudaralah yang menuainya. Saudaralah yang lebih lanjut yang menerima janji Tuhan. Saudara tidak akan pernah ditinggalkan, tidak pernah kekurangan. Tingkat-tingkat langit akan terbuka. Seperti tadi Hagai, Maleaki tentang persepuluhan. Itu Maleaki dikatakan kalau kita enggak mau membayar persepuluhan, di situ dikatakan kita mencuri miliknya Tuhan. Sekali lagi tinggal kepada kita. Amin. Demikian juga dalam beribadah, hadir setiap minggu atau ibadah atau mengikuti dan sebagainya. Atau firman Tuhan. Tidak harus. Tapi sebaliknya, jika saudara melakukan ini dengan penuh harap, dengan penuh iman, sekali lagi jiwa kita lah yang diberkati. Dan yang terakhir. Udah terakhir atau apa nih? Oh ya. Atau saya langsung aja ke poin yang kelima. Allah berjanji bagi sesuai dengan pengorbanan dan pemberian kita. Dalam Matius 19 ayat 21. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini seorang anak muda yang kaya raya. Dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku memiliki kerajaan surga, masuk ke surga. Tuhan bilang, patuhilah hukum apa yang dikatakan oleh hukum. Jangan mencuri, jangan ini, jangan itu dan sebagainya. Dia bilang, aku sudah melakukan semuanya itu sejak masa mudaku.
Wah, kalau begitu supaya engkau mau sempurna, karena kepada itu, juallah seluruh hartamu, bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Dia dengan sedih hati meninggalkan Tuhan, dengan berat hati. Karena hatinya di hartanya, karena firman Tuhan berkata, di mana ada hartamu, di situ juga hatimu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, Tuhan mengajak kita bukan supaya kita lebih miskin lagi, lebih menderita lagi, lebih apa lagi. Tapi justru Tuhan memberikan tantangan ini sejauh mana kita mau merespon ini sesuai dengan iman kita, sesuai dengan tanggapan kita. Dalam hal itulah lebih lanjut kita diperkenankan oleh Tuhan. Untuk itu saya ajak kita ambil kesempatan ini sekali lagi, bukan dengan terpaksa. Kalau merasa terpaksa, tidak usah. Untuk itu serahkanlah hatimu terlebih dahulu kepada Tuhan. Mintalah Tuhan lebih lanjut menaruh dalam hati kita. Tuhan, izinkan hamba ini juga. Perkenankan hamba ini juga untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu. Untuk itu taruhlah di dalam hati hamba-Mu ini seberapa yang harus saya membuat komitmen janji. Sebab saya tahu Engkaulah, daripadamu lah sumbernya, Engkaulah yang menyediakan menurut cara dan kuasa-Mu sendiri. Dalam hal ini saya tantang juga saudara-saudaraku yang belum bekerja sekian lama ini, ambil bagian di dalamnya. Saya pastikan Tuhan akan memelihara engkau, membuka jalan kepadamu menurut cara dan kuasa-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah disampaikan oleh hamba-Mu ini seturut dengan apa yang Kau taruh dalam hati hamba-Mu dan yang perlu disampaikan kepada segenap sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkenan mengajak kami, melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu. Sekarang kami serahkan hati kami kepada-Mu. Engkaulah pemilik kehidupan ini dan Engkaulah pemilik segala sesuatunya. Kami bersyukur ya Tuhan atas perkenan Tuhan melibatkan kami. Sekarang ya Tuhan, taruhlah di dalam hati kami sesuai dengan kasih karunia yang Engkau percayakan bagi kami semua. Sebab kami tahu Engkaulah sumbernya, daripadamu-lah segala yang baik. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.